Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ibadah memperingati dan merayakan hari ulang tahun yang ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Hari ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa bersyukur memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Ibadah keluarga dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Guru Agung bagi kita semua. Mari kita melakukan NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat silakan duduk. Marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena di malam hari ini bersama dengan keluarga kami boleh beribadah, menghayati dan merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Karena itu, di tengah persekutuan kami saat dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, membawa segala pergumulan kami, membawa pengakuan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan,
Sesungguhnya sebagai manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan, ketika kami menjalani hidup, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah persekutuan jamaat, di tengah hidup bermasyarakat, tapi juga di tengah kehidupan keluarga, ada hal-hal yang kami lakukan, baik kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang sering kali mengecewakan sesama kami, yang sering kali menyakitkan hati Engkau. Karena itu ketika kami menghayati dan merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun, kami memohon Tuhan kiranya mau mengampuni kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Berkenanlah Engkau membarui kehidupan kami, sehingga hidup kami berarti di hadapan Engkau. Inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melakukan NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita mengikuti penghayatan arti, hikmat, dan didikan. Sebagai orang yang percaya, kita mengaku bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kekuasaan Tuhan Allah. Maka kita pun harus mengakui bahwa Tuhanlah yang selalu hadir dan berkarya
melalui kegiatan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di tanah Minahasa demi terwujudnya umat yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayatnya yang Marilah ke-10. kita memuji-muji Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang telah memperkenankan kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita menyanyi bersama, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari saat ini kita berdoa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini bersama dengan keluarga kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti firman dalam kami menghayati dan merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun yang ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim, maka kita membaca kitab Ibrani. Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat.
Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Bolehkah kita membaca secara bersama-sama bacaan Alkitab ini? Kita mulai. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Tahun ini merupakan perjalanan yang susah, sukar, dan sulit disebabkan oleh wabah penyakit COVID-19. Namun kita dimampukan untuk berjalan bersama, menghayati minggu-minggu sengsara, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus ke sorga, dan ketuangan Roh Kudus. Kita pun harus mengakui bahwa banyak manfaat yang kita dapati ketika tetap di rumah dan beribadah. Ternyata rumah semakin membuat hidup kita berarti. Banyak nilai positif yang kita dapatkan. Seperti rajin-rajin bersih rumah, menata rumah, menyapu, memasak, membantu orang tua. Bahkan di rumah melahirkan banyak inovasi. Bagaimana tahu memanfaatkan IT. Informasi dan teknologi, live streaming, saling mengirimkan ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, di hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189 tahun, kita dihentar dengan satu tema
memberitakan Injil dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan Alkitab mau mengajak kepada kita untuk belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Terutama bagaimana iman mereka dibentuk agar teguh, kuat, dan kokoh untuk menghadapi pengajaran-pengajaran lain. Cara mereka dididik untuk dengan teliti mampu memperhatikan apa yang telah didengar supaya tidak terbawa arus. Teliti artinya cermat, hati-hati, supaya tidak salah menerima terutama berita keselamatan. Sebab ada berita yang hanya menyenangkan telinga saja. Tetapi mereka menerima berita besar itu. Nah, sebagai berita keselamatan Kristiani yang abadi, berita itu layak untuk dipercayai. Karena keselamatan Kristen itu didapati melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Selain itu, ajaran kekristenan ini mengungguli semua kepercayaan lain, termasuk Yudaisme atau Yahudi. Nah, apa yang mereka teliti? Berita itu diberikan kepada orang-orang yang telah diberi tanda dan mujizat, yaitu para rasul dengan berbagai pernyataan yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apa artinya bagi kita di saat ini? Tentu mengingatkan kepada kita, kalau kita mendengar, tentu kita harus mendengar dengan baik. Cari tahu betul dari mana sumber berita tersebut. Supaya kita tidak menerima asal saja berita. Jangan cuma dengar cerita burung. Cerita nyandak betul. Apalagi kalau ternyata berita itu hanya untuk memecah belah. Orang Manado bilang cuma backing bakalai. Yang rugi adalah kita semua. Nah, karena itu kita melihat dalam bacaan kita mengatakan supaya jangan terbawa arus. Ada satu pertanyaan. Ikan apa yang suka ikut arus? Ikan yang suka ikut arus adalah ikan yang sudah mati. Jadi teliti menerima berita. Jangan-jangan berita itu hanya menjadi sorga telinga. Hanya
menyenangkan sesaat. Tidak ada pendirian. Akhirnya kita pun terikut arus menyesat. Kita semua yakin bahwa orang tua kita dulu sebelum menerima kabar besar, yakni kabar keselamatan yang diberitakan oleh para penginjil, mereka telah teliti dan memperhatikan kabar itu. Kabar besar inilah juga yang menjadi alasan para penginjil yang datang di tanah Minahasa. Sebab kalau kabar itu kecil, tidak berarti untuk apa para penginjil itu bersusah payah datang di tanah Minahasa. Untuk apa mereka rela meninggalkan tanah air, kampung halaman, dan negara mereka yang maju dan sejahtera? Apalagi waktu itu penduduknya yang ada di Minahasa masih menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Karena itu dengan bimbingan Roh Kudus, maka NZG mengirim tenaganya. Inilah yang disebut sebagai usaha memberitakan Injil sebagai orang yang dapat dipercayai. Tentu dipercayai oleh Tuhan, gereja, dan lembaga penginjilan. Cara para misionaris untuk memberitakan Injil pada waktu itu kelihatan sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Dan itu yang kita nikmati sampai sekarang ini. Mereka mendidik, mengajar para pemuda laki-laki dan perempuan, orang tua, untuk tidak hanya menerima Injil, tetapi mengajar metode pertanian yang baik. Ada keterampilan menjahit, membuat roda, sampai membuat kue yang kita kenal dengan kukis cucur. Itu yang disebut sejarah penginjilan nyata. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sejarah selalu memberitahu kita bahwa Gemim dalam pekabaran Injil melewati berbagai gelombang zaman. Ada zaman penjajahan Belanda, ada zaman perang dunia pertama dan kedua, ada zaman kemerdekaan, ada zaman Jepang, ada zaman sesudah kemerdekaan, ada zaman perang saudara atau permesta. Nah, zaman-zaman ini juga disebut maleset, yaitu zaman yang penuh kesengsaraan, zaman yang penuh kelaparan dan penyakit.
Tetapi saudara-saudara, disinilah letak keunggulan gereja atau jamaat. Waktu itu tidak menyerah, tidak patah semangat, tetapi terus bekerja sambil berdoa dan bersekutu. Dalam satu keyakinan Tuhan Yesus Kristus akan memberi jalan. Sehingga mereka bisa keluar dari pergumulan dan persoalan yang berat. Nah, inilah bentuk memberitakan Injil. Sebagai orang-orang yang dipercayai, walaupun kondisi mereka masih sangat sederhana, tetapi telah menunjukkan iman yang sejati. Hari ulang tahun yang ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim, dan hari ulang tahun Gemim memang selalu berhubungan dengan sejarah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekilas kita ingat peran DS Montanus tahun 175 di Manado. Ada catatan pahit tahun 1789 sampai 1817 di mana jamaat di Minahasa terbengkalai. Kemudian kita ingat mengenai Yosef Kam, Rasul Maluku tahun 1817 dan Gererit Heldorem 1827 yang dikenal sebagai perintis pekabaran Injil di Minahasa dan pelopor sekolah Kristen di Minahasa. Nah, peran NZG tahun 1822 mengirim DS Lamers di Manado sampai Kema dan Daniel Muller di Manado dan Tanawanggo. Kemudian tahun 1829 Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz yang tiba di daerah Minahasa 12 Juni 1831. Nah, tanggal inilah dijadikan oleh para pemimpin gereja kita sebagai hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Mengapa? Sebab sejak kedatangan mereka di Minahasa, maka dijadikan pelayanan wilayah pekabaran Injil oleh NZG. Itulah sebabnya kemudian NZG selanjutnya mengirim DS KT Herman, DS Adam Mater, dan DS Nicholas Philip Wilken, DS Ulvers, DS van der Kapellen, DS N. Grafland, dan banyak lagi yang dapat kita sebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun memberi kesadaran bagi kita
untuk belajar pada orang-orang tua kita yang bisa bertahan hidup dalam kesusahan dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kita ingat dengan cerdas Ketua Sinode Pribumi pertama, DS Aset Erwenas, mengajar jamaat dengan lagu pekabaran Injil. Lagunya seperti ini. Hai anak sekolah minggu, bekerja dengan rajin, supaya mendapat untung di dalam kehidupan. Tanam bete dan batata, ubi pisang, rica tomate, poki-poki dan sayur-sayuran untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini memang sangat sederhana, tapi mampu menggerakkan jamaat untuk bisa menanam. Ini juga cara memberitakan Injil dengan cara yang dapat dipercayai, yang merupakan tindakan nyata. Mari kita sebagai warga gereja selalu bertekad di hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189 tahun, kita memanfaatkan kebun kita atau halaman rumah kita dengan menanam kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tetap terus rajin bekerja sambil tidak melupakan pendidikan untuk anak-anak kita. Dan ini juga cara kita memberitakan Injil dengan cara yang dapat dipercayai, supaya Injil itu tidak hanya diberitakan sebagai teori, tetapi dalam bentuk yang nyata di tengah jamaat. Nah, saudara-saudara, dengan kita merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189 tahun, kita juga diingatkan untuk jangan pernah melupakan peran gereja dalam dunia pendidikan, peran para penginjil dan orang tua kita dulu yang disebut sebagai guru jamaat, guru Injil, ibu guru, tuang guru, dan penolong. Sebab usaha mereka telah membuahkan hasil merubah peradaban orang Minahasa, mengubah wajah Minahasa menjadi negeri yang berpendidikan, negeri pertanian yang menghasilkan begitu banyak orang yang berguna di gereja, di pemerintahan daerah, Indonesia bahkan dunia. Baik masa lampau maupun masa kini. Sehingga layak bagi kita untuk bagaimana mengapresiasikan peran para pendahulu kita. Karena itu, selamat
merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Sementara kita memberi, kita melakukan kidung jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, menghayati dan merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Dengan penuh sukacita dan kegembiraan, kami boleh mengungkapkan pujian doa, tapi juga bersyukur ketika kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman, memahami firman. Firman-Mu memberi kekuatan, memberi semangat bagi kami sebagai warga Gemim untuk mampu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu bermohonlah kami kepadamu Bapa, beri kami selalu kesehatan, beri kami kemampuan, hikmat dan kearifan untuk benar-benar mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai gereja yang mau bersekutu, bersaksi dan melayani. Sambil berdoa dan bermohon kepadamu Bapa, Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati kehidupan suami, istri, anak-anak, orang tua dalam menjalani kehidupan. Lewat tugas kerja yang dilakukan, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Peran orang tua bagi anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tuhan pun memberkati kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan mereka setiap hari. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Sehingga mereka mampu memberi kebahagiaan dan sukacita di tengah kehidupan keluarga. Tuhan pun memberkati kehidupan orang tua kami yang Engkau beri usia lanjut. Biarlah bersama-sama menikmati kehidupan dengan anak, cucu. Dan kami percaya berkat Tuhan pun
tetap terus dinyatakan dalam hidup. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan memberkati pemimpin gereja, secara khusus yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan memberkati Ketua Sinode, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina. Tuhan memberkati bersama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode, memberkati Sekretaris Departemen, memberkati seluruh pegawai dalam tugas tanggung jawab, memberkati multimedia Gemim, memberkati juga keluarga mereka masing-masing. Sehingga apa yang diprogramkan dalam pelayanan, apa yang dikerjakan, semua boleh mendatangkan berkat dan sukacita. Tuhan kiranya juga memberkati jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Pelayan khusus ada Syamas Penatua, Komisi Kategorial Bipra, ada UPK dari kolom 1 sampai kolom 10, Komisi Kerja, Kelompok Fungsional Lansia, BPPJ, Kostor, pegawai pendeta, dalam tugas pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin dan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan kiranya juga memberkati apa yang dilakukan oleh panitia hari-hari raya gerejawi. Tuhan memberkati multimedia jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Bapa di sorga, kami merindukan segala sesuatu yang baik boleh terjadi dalam hidup. Karena itu Roh Kudus menolong dan memampukan kami, sehingga apa yang kami programkan, apa yang diupayakan untuk kelangsungan persekutuan jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, semua boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk Injil dan pendidikan Kristen yang sudah dan sementara kami nikmati. Kami pun akan tetap terus mengingat mereka yang telah membawa Injil dan pendidikan di tanah Minahasa. Kami mengenang apa yang baik yang sudah dilakukan oleh mereka. Sebagaimana firman mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan bagi kami.
Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam tugas kerja mereka, upaya untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan selalu beri hikmat, beri kemampuan. Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, pemerintah yang ada di daerah kami, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, pemerintah yang ada di kabupaten, pemerintah yang ada di kota, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil Wali Kota, camat, lurah, kepala lingkungan. Tuhan sertai mereka. Sehingga dengan semangat mereka boleh menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pemimpin. Tapi juga Engkau memberkati masyarakat untuk tetap bersama-sama dengan pemerintah memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kami tetap terus mampu menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang aman, nyaman, sehingga kami pun boleh menikmati berkat yang dari Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati tenaga medis yang boleh memberi pelayanan dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Ada begitu banyak berkat yang boleh kami alami. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja. Sambil kami tetap terus berdoa, Engkau memberkati sukacita jamaat yang boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Tapi juga mereka yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan iman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Selamat kita bersyukur merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-189 tahun. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati.